Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk dalam renungan online. Mari kita satukan hati sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi setiap daripada kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Kami minta pimpinan tuntunan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti firman-Mu, isi hati-Mu, dan firman itu boleh ditabur dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami percaya ketika kami menjadi pelaku firman, maka hidup kami akan menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masuk dalam satu topik yang sangat menarik, yaitu mengenai Musa, ya, di mana Musa, kita semua tahu Musa adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk membawa hukum Taurat. Nah, kisah Musa ini sangat menarik, saudaraku, karena pada zaman Musa itu lahir, itu bangsa Israel lagi dalam penjajahan, dalam arti mereka dijadikan budak oleh bangsa Mesir, ya, di mana pada waktu itu Firaunnya udah ganti. Dikatakan Firaun yang baru tidak mengenal Yusuf dan keturunannya. Kenapa? Karena Firaun waktu itu sudah diambil alih, kalah perang, ya. Sehingga ganti penguasa, dan penguasanya bukan orang Firaun asli Mesir, tapi bangsa penjajah, ya. Yaitu orang yang dikatakan tidak mengenal bangsa Israel dan jasanya Yusuf. Sehingga akhirnya bangsa Israel ini dijadikan budak. Dan Musa lahir, di mana pada waktu itu kalau lahir bayi laki, itu cenderung dibunuh karena orang Mesir takut tambah banyak lakinya orang Israel, sehingga disembunyikan, diketemukan oleh putri daripada Firaun dan dipelihara. Musa diambil anak angkat oleh putri daripada Firaun. Jadi dia itu besarnya itu dari bayi dibesarkan sampai dia dewasa itu di istana. Dia mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik daripada bangsa Israel pada umumnya. Kalau bangsa Israel kan budak, ya. Jadi dulunya sebelum budak pun mereka adalah keluarga pengembala di tanah Goshen. Ini dikatakan pengembala itu adalah pekerjaan yang paling tidak istilahnya dianggap rendah gitu, ya. Orang Mesir sendiri nggak mau jadi pengembala kambing domba. Nah, otomatis yang namanya Musa ini orang berpendidikan, ya. Sangat modelnya itu gaya kehidupannya, mungkin etika berinteraksinya juga menunjukkan dia itu orang yang edukasi dan bermoral, ya. Dan tetapi ketika dia melihat bangsanya dijajah, dia itu tidak tahan. Satu hari dia membela bangsa sendiri dan dia membunuh orang Mesir, sehingga membuat dia itu harus lari. Nah, pada waktu dia usia 40 tahun, dia harus lari dari Mesir karena dia dikejar, mau ditangkap. Dia lari, dia kemudian dia mengembalakan, ketemu dengan jodohnya, dengan mertuanya, ya. Dia mengembalakan sapi di sana, menjadi mendapatkan istri, dan akhirnya 40 tahun lamanya dia di Midian, dan akhirnya Tuhan menyuruh dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, pertama dia mungkin tidak berani, tidak mau. Akhirnya dengan Harun bersama-sama Tuhan memberikan dia kuasa, dan akhirnya setelah melalui 10 tulah di Mesir, Musa berhasil membawa keluar bangsa Israel. Nah, pertama itu dikejar, saudaraku. Kita semua tahu kisahnya. Musa itu dikejar dengan bangsa Israel. Itu total yang berangkat dari Mesir itu 600.000 laki-laki. Dikatakan kalau perempuan anak kan tidak dihitung. Kalau satu keluarga anggap 3 orang, 600.000 berarti 1,8 juta orang. Ya mungkin approximate sekitar 2 juta orang ke atas, ya. Itu keluar dari Mesir, berjalan menuju ke tanah Kanaan. Nah, saudara tahu, dari Mesir ke tanah Kanaan, itu kalau ditarik garis jalannya mungkin antara sekitar 320, ada yang ngomong sampai 350 km. Itu kan sebetulnya tidak jauh, ya, saudara. Kalau kita ngomong untuk ukuran Indonesia pun mungkin Surabaya, Semarang lah, atau mungkin Jawa Tengah, Jawa Barat lah, dan ya tidak terlalu jauh. Jadi kalau kita asumsikan kita berjalan itu mungkin 20 hari itu, kalau 300 kilo ya satu hari, anggap 10 kilo, 15 kilo kan tidak jauh kan. Untuk manusia berjalan segitu panjangnya sehari. Kan bisa dalam 20 hari aja udah nyampe. Tapi dikatakan
Bangsa Israel itu muter-muter dari tanah Mesir sampai Kanaan itu bisa 40 tahun. Nah itu semua ada sebabnya. Kita akan melihat bagaimana alur ceritanya dan kenapa kok sedemikian rupa. Tetapi sungguh sangat memberkati. Yang kita bicarakan adalah tokoh Musa ini. Karena Musa ini kan orang yang katakan lemah lembut. Meek ya, bahasa Inggrisnya meek. Lemah lembut itu orang dikatakan paling lemah lembut di dunia. Dikatakan orang yang dipilih Tuhan yang betul-betul setia sama Tuhan. Nah kita lihat ceritanya. Pertama setelah dikejar di Laut Merah, Tuhan memberikan dia kuasa untuk membelah Lautan Merah. Sehingga lautan itu bisa terbelah. Dan ada daratan kering yang membuat bangsa Israel bisa lari. Menyeberangi lautan, tetapi di dataran yang kering, karena dibelah menjadi dua. Dan ketika tentara Firaun ini mengejar bersama pasukannya, itu di tengah-tengah laut itu lautnya kembali tertutup. Tapi bangsa Israel semua sudah berhasil menyeberang. Sehingga geger, istilahnya seluruh dunia geger mendengar masalah itu dan betul-betul menganggap Allah Israel ini Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan mestinya bangsa Israel ini kan juga mengalami mujizat seperti itu. Ya pasti ibaratnya orang kalau dikasih mujizat seperti itu ya pastilah kalau pertamanya sudah hormat menyembah ya pasti lebih setia lagi. Bahkan banyak mujizat ya, disertai tiang awan pada siang supaya tidak kepanasan dan tiang api pada waktu malam supaya tidak kedinginan dan punya penerangan. Juga dikatakan ketika mereka tidak mendapatkan air, itu namanya sumber air yang pahit itu diubah menjadi manis. Bahkan dikatakan mereka mendapatkan makanan gratis setiap hari. Ya, tidak murah saudaraku ya. Kalau saudara ngitung 2 juta jiwa makan itu, satu orang makan sekali kalau 10.000 itu sehari anggap 2 kali 20.000, 2 juta kali 20.000 itu 40 miliar saudaraku. Setiap hari 40 miliar tuh. Itu kalau di Indonesia, kalau ngitung US dollar di Amerika berapa itu? Nah itu dikasih sama Tuhan gratis mana. Itu kan mujizat. Di padang gurun tahu-tahu bangun pagi banyak makanan tinggal diambil. Terus dimakan, tidak usah bekerja, hanya memungut saja. Senin sampai Jumat, Minggu sampai Jumat, Sabtunya masuk Sabat, tidak boleh ngambil istirahat. Tapi itu diberikan oleh Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Ya, perlindungan terhadap panas, terhadap dingin, penyertaan Tuhan, terus perlindungan terhadap musuh, bahkan pemeliharaan makanan, bahkan mungkin sakit penyakit. Karena di padang gurun, saudara kalau sakit kan repot. Jadi mereka diberi kesehatan yang ilahi, yang luar biasa oleh Tuhan pada waktu mereka lari. Tetapi saudaraku, yang namanya bangsa Israel ini kan kita ngomong 300 sekian tahun itu dijajah, istilahnya dijadikan budak. Orang yang dijadikan budak itu kan otomatis diperlakukan seperti budak. Dengan sendirinya cara mereka memandang orang lain itu sudut pandangnya bukan dari sudut pandang manusia normal seperti saudara dan saya, enggak. Mereka melihat orang lain itu dan mereka cenderung tidak percaya karena budak cenderung kan ditindas. Mereka merasa harus mau menangnya sendiri, harus selalu minta. Karena apa? Karena dianggap semua orang itu menganggap mereka budak dan memperdaya mereka. Sehingga karakter yang seperti itu membuat mereka itu tidak gampang percaya dan gampang bersungut-sungut. Selalu bersungut-sungut. Dalam hal apapun selalu bersungut-sungut. Yang tidak ada daging lah, yang tidak ada rempah-rempah, yang katanya mananya itu hambar, rasanya seperti ketumbar, tidak enak. Padahal itu semua gratis, saudara. Yang namanya namanya orang bersungut-sungut ya, selalu ada saja yang dibicarakan. Ini tidak enak, itu tidak enak, semua dibicarakan yang negatif. Mereka tidak mengucap syukur. Nah, Musa itu disuruh memimpin bangsa yang seperti itu. Tetapi Tuhan tetap, karena janjinya kepada Abraham, bahwa keturunan Abraham, dia akan memberkati supaya bisa jadi berkat. Dipilih oleh Tuhan. Jadi mau tidak mau, janji itu akan digenapi. Dia berjanji pada Abraham, nanti satu hari keturunanmu seperti bintang di langit banyaknya, memenuhi dunia. Nah itu dikatakan melalui dia dan keturunannya seluruh bangsa-bangsa ini akan diberkati. Jadi dibawalah Musa memimpin mereka keluar dan sampai di Gunung Sinai. Singkat cerita ya, di Gunung Sinai Tuhan tuh ingin memberikan 10 hukum Taurat melalui 2 loh batu. Dan dia memanggil Musa untuk ketemu. Pertama semua disuruh naik, mereka tidak mau. Mereka hanya ngomong, Musa kamu sendiri aja yang naik.
Akhirnya Musa yang naik, Musa yang ketemu Tuhan. Pada waktu Musa ketemu Tuhan, Tuhan itu melihat bahwa bangsa Israel sudah berkhianat. Karena Musa tidak balik-balik lama berpuasa ya, sambil ketemu tatap muka sama Tuhan, menulis apa itu di 2 loh batu 10 hukum Taurat. Itu mereka akhirnya membuat patung anak lembu emas untuk disembah. Dari perhiasan mereka dikumpulkan, bikin anak lembu emas disembah. Mereka menyembah, berubah setia. Mereka menganggap Musa tidak kembali lagi. Dan Tuhan marah, Tuhan sampai ngomong gini, sudahlah Musa, bangsa yang kau pimpin Israel ini percuma. Bahasa gaulnya bocai gitu ya. Biar tak basmi semua, nanti hanya dari keturunanmu lah akan kubuat menjadi sangat besar. Tapi Musa ini sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, dia itu ngomong, loh jangan Tuhan, Tuhan kan sudah ngomong, semua orang seluruh dunia sudah tahu bahwa Tuhan sendiri yang membawa mereka keluar dari Mesir. Tuhan yang membelah Lautan Merah. Tuhan yang ngomong akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Kalau Tuhan membunuh mereka semua, nanti kan orang nganggap Tuhan ini tidak mampu. Katanya mau membawa keluar, ternyata tidak sanggup, akhirnya dibunuh semua, kan tambah malu-maluin. Akhirnya Tuhan juga menyesal. Tuhan, iya ya, benar omongannya Musa. Tapi ketika Musa turun membawa 2 loh batu itu, dia melihat bangsa Israel ini menyembah patung lembu emas. Dia marah sekali, dia melempar kedua batu itu dan dia menyuruh semua suku Lewi ya untuk bisa membunuh orang-orang yang berubah setia itu. Akhirnya mereka membunuh, tidak peduli saudara temannya, kalau menyembah lembu emas mereka dibunuh pada waktu itu, sehingga 5.000 orang lebih yang mati pada waktu itu. Dan itu membuat akhirnya suku Lewi ini dipercaya oleh Tuhan untuk mengurus kebutuhan ritual ya. Jadi seremonialnya, ritualnya itu semua diurus oleh suku Lewi. Jadi satu sukunya dari Musa dan Harun ini dijadikan suku yang mengurus kepentingan Bait Allah. Nah, setelah itu singkat cerita, setelah marah itu akhirnya Tuhan manggil Musa kembali dan diberikan 2 loh batu yang baru. Terus Tuhan akhirnya ngomong gini, kamu ini bangsa yang tidak benar, daripada nanti kamu tak bunuh semua, karena aku mengikuti engkau, lebih baik aku ngutus malaikatku ya untuk menyertai kamu sampai ke tanah Kanaan. Nah gitu kamu nanti tak bunuh semua. Terus Musa ini di ayat 33 ayat 12 ngomong gini, Keluaran 33 ayat 12, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri tidak membimbing engkau dan memberikan ketentraman bagimu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Ini luar biasa, saudara. Jadi Musa ini ngomong, kalau Tuhan tidak menyertai kami, percuma kami berangkat. Itu tidak ada bedanya kami sama bangsa-bangsa lain. Kalau engkau memang benar memberkati kami, turunannya Abraham ini, bangsa Israel ini, orang lain bisa melihat itu benar kalau engkau atau Allah menyertai kami bersama-sama dengan kami. Nah, itu yang Musa minta. Nah, ini penting sekali untuk kehidupan saudara dan saya. Dari perjanjian lama, Musa ini sudah tahu dan mengerti dan minta bahwa Allah harus menyertai Immanuel, keberadaan mereka, bangsa Israel. Karena apa? Tanpa penyertaan Allah, mereka itu tidak ada artinya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, akhirnya Tuhan menunjukkan diri kepada Musa, ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah akhirnya Musa disuruh untuk membentuk bait Allah ya, kemah suci. Pada waktu itu temporari, istilahnya bukan permanen. Jadi dari kemah yang dibentangkan dari kulit lumba-lumba terus dibentuk, tapi sesuai dengan seperti apa yang sebagaimana seharusnya di Yerusalem, itu sudah dibuat seperti itu.
Ada ruang kudus, ada pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Ya, semuanya ada. Pelataran luar ada mezbah bakaran, ada kolam pembasuhan, lalu masuk lagi, ada pintu masuk ke ruang kudus, ada lagi tirai memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Semua dibuat seperti yang Tuhan mau, seperti yang ditunjukkan oleh Musa. Dan orang suku Lewi yang disuruh mengurus. Supaya apa? Supaya Tuhan Allah sendiri yang hadiratnya itu hadir di ruang maha kudus. Itu menyertai bangsa ini, menyertai umat pilihannya, bangsa Israel. Ini gambarannya di perjanjian lama, saudara. Tetapi gambaran ini dibawa terus sampai ke dalam perjanjian baru. Jadi Musa disuruh Tuhan membawa hukum Taurat itu sebagai tuntunan. Jadi hukum Taurat ini sebagai alat yang menuntun ya kita semua. Akhirnya supaya apa? Supaya akhirnya penggenapannya ketika Yesus Kristus turun menjadi anak manusia sepenuhnya dan mau menanggung dosa-dosa umat manusia dan mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga bersama-sama Allah Bapa, duduk di sebelah kanannya, dan juga kita semua yang percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu semua digenapi. Jadi Taurat ini digenapi oleh kelahiran, pelayanan Tuhan Yesus dan kematiannya dan kebangkitannya. Dan iman kita yang membuat kita semua ini diperdamaikan oleh Allah Bapa di sorga. Dan itu semua berawal dari apa? Penyertaan Tuhan atas kehidupan kita umat-umat pilihannya. Jadi ketika kita di perjanjian lama pun Tuhan itu selalu menyertai. Sampai mereka masuk ke tanah perjanjian dan dibangunlah bait Allah itu yang bangun Salomo ya. Memang makan waktu, nggak langsung. Yang bangun Salomo. Sampai akhirnya hadirat Tuhan ada di bait Allahnya, dan dikatakan Salomo minta semua orang yang berdoa menghadap kiblatnya bait Allah, Tuhan akan mendengarkan. Tetapi Tuhan berdiam di bait Allahnya. Nah, puji Tuhan hari ini dengan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu Tuhan telah memeterai Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Karena ketika Yesus Kristus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, itu namanya tirai bait Allah itu yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah menjadi dua, sehingga semua orang yang berdoa kepada Tuhan itu dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, hadirat Tuhan di tabut perjanjian. Jadi sangat penting sekali, saudara. Memang kelihatannya bangsa Israel ini kan dibawa keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah perjanjian. Tapi ingat, saudaraku, karena pemberontakan mereka, karena mereka selalu bersungut-sungut, karena mereka berubah setia sama Tuhan, akhirnya apa? Perjalanan yang mestinya cuma 20 hari itu sama Tuhan dibikin 40 tahun. Karena ketika mereka disuruh mengintai di kaki gunung, mereka disuruh mengintai di Kanaan ya, bukan kaki gunung. Di Kanaan mereka disuruh mengintai 40 hari lamanya, mereka disuruh mengintai. Dari 12 suku semua diutus. Ada 10 orang yang ngomong negatif sekali, bahkan pesimis, tidak berani masuk. 2 orang, Kaleb Yosua, yang mengatakan itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan, sangat subur, dan semua akan dikalahkan oleh bangsa Israel. Sehingga akhirnya apa? Tuhan marah, ya. Tuhan mengatakan dari semuanya hanya Kaleb dan Yosua, 2 orang yang mengatakan positif mengenai intaian tanah itu, tanah perjanjian itu, yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Yang lainnya semua akan mati di padang gurun. Jadi dari semua yang keluar dari Mesir di atas 20 tahun, yang masih hidup cuman Kaleb dan Joshua. Semua mati di padang gurun. Karena apa? Karena mereka yang tidak percaya sama Tuhan, mereka yang tidak setia sama Tuhan, mereka yang selalu bersungut-sungut sama Tuhan. Jadi kenapa, saudaraku? Karena kalau tanpa penyertaan Tuhan, tanpa Tuhan bersama-sama berjalan dengan mereka, mengiringi, manusia ini akan dengan sangat mudah keluar dari jalur. Oleh karena itu, di perjanjian baru, siapa saja yang percaya dengan iman, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan dimeteraikan. Dengan imannya itu dia akan dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadi bagian dari kehidupan orang percaya yang menyertai untuk selama-lamanya. Jadi poin pentingnya adalah bukan
bagaimana kita mencapai tanah perjanjian. Bukan bagaimana bangsa Israel ini bisa nyampe ke tanah perjanjian. Tapi yang penting adalah bagaimana Tuhan selalu menyertai bangsa ini. Sampai bangsa ini menyelesaikan. Kalau misalnya mereka nggak nyampe ke tanah perjanjian, ya mereka mati di jalan. Selesai. Ya. Masuk ke tanah perjanjian untuk saudara dan saya itu ada dua. Satu, kita mati dengan iman kita yang ditemukan oleh Tuhan, kita beriman, maka kita akan mati pada saat juga kita bersama-sama dengan Tuhan. Itu kita masuk ke tanah perjanjian. Atau ketika kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, kita masih hidup, kita bersama-sama diubahkan menjadi tubuh kemuliaan dan kita masuk ke tanah perjanjian. Ya, dua pilihan. Jadi yang penting apa? Bukan masuknya, karena Tuhan sudah menjamin, barang siapa beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Itu janji. Dan itu jaminan keselamatan. Pasti. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita menyadari dan dalam kehidupan kita, seperti yang Musa katakan kepada Tuhan. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami atau aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Jadi yang membedakan kita orang beriman dengan orang lain itu adalah apa? Penyertaan Tuhan yang Immanuel. Dan itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting daripada nanti kita mati masuk ke enggak. Tapi bagaimana kita selama hidup, saudara dan saya sekarang ini, kita bisa punya hubungan, keintiman, dan kesadaran bahwa Tuhan itu berjalan bersama-sama dengan kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Sehingga Musa itu menunjukkan kepada kita semua melalui perjalanan bangsa Israel. Semua itu diizinkan meninggal di padang gurun. Cuman Kaleb dan Yosua. Bahkan Musa sendiri pun meninggal di Gunung Nebo. Dikatakan dia pada usia 120 tahun, dia meninggal, dan dikatakan dikuburkannya lah, nyanya pakai huruf besar. Jadi yang menguburkan Musa itu Allah sendiri, tetapi kuburannya tidak diketahui sampai hari ini. Ya ada yang ngomong ya mungkin diangkat naik, tapi kita mencari dikuburkannya lah, yang menguburkan itu Allah sendiri di Gunung Nebo. Musa pun tidak masuk, yang masuk cuma Kaleb Yosua. Jadi apa? Yang lebih penting adalah apa? Kebersamaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, umat pilihannya. Pada waktu itu bangsa Israel. Jadi saudara dan saya, selagi kita masih berjalan di hidup yang fana ini, di kehidupan natural ini, ayo kita milikilah spiritualitas atau kehidupan rohani. Supaya apa? Supaya kita bisa menyadari kebersamaan Tuhan dengan kita Immanuel yang selalu menyertai kita, selalu menolong kita, selalu menuntun kita. Dan kita jalin satu hubungan komunikasi yang baik melalui kehidupan doa kita, melalui latihan ibadah kita. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, bahkan yang sempurna, saudara. Karena tanpa tuntunan pimpinan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, tanpa pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, tanpa pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka manusia cenderung adalah makhluk yang lemah dan makhluk yang berdosa. Dan itu yang harus kita sadari. Ya, kalau zaman dulu kita lihat kenapa mereka semua mati di padang gurun, masuk tanah perjanjian, karena apa? Meskipun Tuhan menyertai mereka selalu bersungut-sungut, mentalnya mental budak. Tapi puji Tuhan kita hari ini diubahkan, diperbarui akal budi kita, ya, menjadi makin hari makin serupa seperti Kristus. Yang lama telah mati, yang baru telah datang. Tapi kita semua tidak bisa tinggal diam seperti itu. Kita harus mulai menyadari kebersamaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, campur tangan Tuhan, dan kita jalin spiritualitas kita, hubungan komunikasi dengan Tuhan melalui kehidupan doa, latihan ibadah kita, supaya apa? Supaya kita bisa tahu mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, bahkan yang sempurna. Demikianlah
kisah daripada Musa yang berhasil memimpin bangsa Israel sampai akhirnya dia menyerahkan tongkat estafetnya kepada Yosua sampai mereka semua masuk ke tanah perjanjian. Dan itu menjadi satu legacy sampai hari ini yang kita semua bisa tahu melalui 5 Pentateuch, ya, 5 kitab di awal daripada Alkitab: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan itu semua menjadi teladan untuk saudara dan saya menyadari betapa pentingnya kebersamaan Tuhan, urapan Tuhan, meterai Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara dan saya untuk mendampingi, menolong, memimpin, melindungi saudara dan saya sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan mengingatkan setiap daripada kami betapa luar biasanya teladan yang Musa telah tunjukkan, yang telah Engkau percaya untuk membawa hukum Taurat dan memberikannya kepada umat pilihan-Mu, dan juga menunjukkan teladan bagaimana dia menyadari betapa pentingnya penyertaan Immanuel daripada Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap daripada orang percaya. Kalau di perjanjian lama, zaman di padang gurun, orang dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Hari ini dalam penderitaan kami percaya kuasa Roh-Mu selalu melindungi, memberkati, menyertai setiap daripada kami. Karena kasih karunia itu telah diberikan kepada setiap daripada kami yang beriman percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa kami semua akan mengalami hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Dan biarlah kuasa Roh yang selalu menyertai kita akan membawa kita, mengubah kita, melindungi kita, memberkati kita, sampai mulai sekarang sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, kami semua yang percaya sama-sama mengatakan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.